Sudah tahu, udah banyak yang ngasih tahu gitu dan saya udah nggak mau tahu gitu. Tapi kenal nggak sama sosok pasangan ini yang bernama Gobes? Nggak, Nggak pernah. nggak pernah ketemu, nggak tahu dan saya nggak tahu aja. Aku searching gara-gara orang ngomong ini loh si ini orang yang kasih tahu. Saya nggak tahu dia. Oh, sempat searching. Karena pada ngasih tahu, lo lihat deh ini si ini gitu. Tapi buat apa? Terus saya suruh nggak mau ngasih panggung juga. Nggak banyak orang tahu juga siapa dia kan. Tapi setelah searching dan melihat Oh. sosoknya mungkin gimana di mata kasih Nggak bisa komen dengan hidup orang lain. nggak usah komen. Karena saya belum pernah kenal orangnya, saya nggak pernah kenal, belum pernah kerja sama, belum dan nggak tahu beritanya tentang dia juga nggak ada. Saya baru tahu juga karena orang ngasih tahu dia ini loh gitu. Saya lihat cuma di YouTube aja kan karena buka deh karena teman-teman ngasih tahu gitu ngasih tahu. Terus gue bilang nggak mau tahu lah udah gitu karena nggak ada urusannya dengan saya. Gitu. Dengan mencari tahu itu bukankah rasa ingin tahu itu ada? Enggak, cuma karena teman ngasih tahu. Tapi sumpah demi Allah saya nggak pengen tahu. Saya itu kalau sesuatu udah nggak pengen tahu itu saya. Saya tuh orangnya keras. Enggak ya gitu. Tapi apa mungkin ada kekecewaan nggak sih buat cerai sama kasih? Tapi dia sudah Ya gini loh, dia kan ngajak balikan lagi. Yang waktu itu kan dia kan memperbaiki, ayo gitu. Tapi buat apa kalau kita mau memperbaiki tapi dia sudah jalan dengan orang lain. Maksudnya dia sudah walaupun dia enggak ya baru kenalan tapi sudah ada mengarah ke sana. Dan kenapa kita ini juga kan ada hal juga yang dia dengan mudahnya bercerita dengan lawan jenis. Gitu kayaknya ya itu kan teman tapi ada ranah yang boleh lo bicara, ada ranah yang nggak boleh lo bicara gitu. tapi jika suatu saat nanti ada kemungkinan untuk kembali Sama siapa? Ih enggak banget deh siapa dia, bukan levelnya. Itu waktu itu saya kena amnesia. Gila, itu kena penyakit, nggak tahu. Ya Allah, itu kenapa nggak tahu kenapa. Dan saya sumpah demi Allah ya, saya tuh udah lupa. Kalau nggak kalian ingetin tuh udah lupa. benar-benar selupa itu. Lupa. Dan nggak ada di memori saya. Saya bersyukur sama Allah, demi Rasulullah. Nggak ada kenangan-kenangan yang indah apapun nggak ada. Hilang dari pikiran saya. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Saya pergi umroh doa, ya Allah kalau memang ini laki-laki baik sama, tolong bukakan pintu hati saya untuk memperbaiki semua. Tapi kalau memang laki-laki ini tidak baik untuk saya, tolong hapus semuanya tentang dia dalam hidup saya. Tidak lah. Saya pulang umroh, dia datang lagi gini-gini. Terus saya lihat adalah dia deket-deket sama orang itu udah selenting lah ya kan, udahlah gitu. Walaupun ini dia nggak ngepost apa-apa, tapi selenting-selentingan udah ngomong lah. Terus saya bilang gini, kalau kamu sudah ngejalin hubungan dengan orang, sudah berkomitmen dengan orang wanita lain, buat apa kamu mau memperbaiki rumah tangga? Tolong jangan kecewain perempuan lain. Sudah gitu aja saya mah. Enggak, sekarang udah tidak mengenal ya. Nggak mau mengenal, hapus nomor telepon, foto semua sudah tidak ada lagi. Dia udah punya pasangan lagi nggak peduli. Nggak peduli, bahkan saya nggak mau tahu lagi urusan dia. Saya nggak berteman Instagramnya, nggak ada semuanya. Paling dari temen yang suka tuh, teman-teman ini juga nih yang tuh. Karena dia tuh siapa dia? Dia juga follow teman-teman saya. Sebelumnya orang nggak ada yang kenal dia emang. Nggak ada kan? Emang dia berambisi menjadi terkenal. Kalau memang dia nih laki-laki yang sesungguhnya, laki-laki yang punya harga diri ya. Satu, kalau lo ada masalah, datengin istrinya dan minta maaf. Bukan lo maksudnya bercerita ke sana kemari, situ laki atau perempuan gitu aja. Yang kita perempuan aja banyak diem malah jadi ngumbar kemana-mana kan yang laki gitu loh. Tapi kan bisa dimanfaatkan nggak sih dengan exposure yang dia dapat? Kan saya bilang bahwa hidup ini kita harus bermanfaat buat orang lain ya kan. Yang penting jangan manfaatin dia, apa yang mau dimanfaatin nggak ada papanya juga enggak. Hanya casingnya aja ketika kita masuk ya begitu aja gitu loh. Ada rasa cemburu nggak? Cemburu demi Allah demi Rasulullah nggak ada. Suruh sumpah apapun saya demi Allah demi Rasulullah nggak ada. Sumpah demi anakku nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa pengen tahu dia ngapain, nggak ada. Sumpah demi Allah. Mungkin ada pesan-pesan yang ada di sini kasih tahu Untuk mereka yang sedang menjalani. oh ya saya doain ya semoga ini pasangan yang terakhir dan buat perempuannya ya
Kalian pada tahu kan ya, yang sebelum-sebelumnya kan maksudnya kayak teman-teman saya ya, kalau yang saya sama saya hitungan sebentar berarti kurang bagus, intinya gitu aja. Cuman itu pesannya dari Sinta Bahir buat perempuan-perempuan yang ingin mendekati mantan-mantan saya ya. Kalau saya sudah tidak bisa menjalin hubungan baik dan apa ya, saya begitu udah cut, nggak mau kenal lagi apa-apa, itu tidak bagus, udah itunya. Intinya saya cuma bilang itu tidak bagus, hanya bagus di depan tapi ujung-ujungnya kalian yang pusing sendiri. Pesennya ya kan, contohnya gak usah jauh-jauh, Keket kan juga sama ya Ket, ya kan? Saya bilang pokoknya kalau laki yang kenal sama saya terus mau serius, hitungan cuma sebentar, itu tidak bagus. Sinta Bahir aja ngebuang kok kalian mungut, udah gitu aja. Kak, satu lagi Kak, Kak, minta pendapatnya Kak gimana Kak soal driver ojek online yang dia dapat orderan fiktif 400.000 yang duitnya itu buat kuliah ternyata ditipu. Ya komen saya ya untuk orang-orang yang kok tega banget gitu mau ngerjain orang gini loh. Kenapa sih kalian ini ngerjain orang-orang itu? Kita kan nggak pernah tahu mereka tuh sampai mau jadi ojek online atau dia mau bekerja apapun itu demi pasti kan ada apa ya alasan-alasan hidup. Nah kalian jadi orang tolonglah dipikir kalau itu jatuh sama diri kamu atau jatuh dengan keluarga kamu gimana perasaannya gitu. Saya aja nangis lihat itu karena saya tahu saya juga pejuang nih, kalau lihat orang begini saya tahu saya pejuang juga nih. Ya terlebih beliau juga habis sedih banget karena uang segitu berharga banget buat Ya banget lah, kita tahu orang itu kadang mungkin buat orang lain itu uang kecil tapi buat kita yang orang butuh itu gede banget, tau nggak, apalagi dia buat kuliah loh. pelajaran hidup apa sih Kak yang bisa diambil dari kisah si Mas ini? Ya pelajaran hidupnya adalah diuji biar kita tidak mudah untuk, ini sebenarnya ujian untuk kita jadi orang yang kuat atau orang yang cengeng. Iya, karena sebenarnya banyak juga sih masalah-masalahnya, kayak saya juga lagi ada duitnya adanya itu diajak bisnis sama teman, saya berpikir nanti lumayan bisa buat beli susu anak saya, buat bayar suster gitu-gitu. Tahu-taunya duit kita melayang, kita nangis bomba ya kan. Saya juga pernah ngalamin itu kok gitu, tapi ya pengalaman juga maksudnya pesan juga buat para ojek online untuk hati-hati. Kalau itu kan mereka harus pastiin lagi deh kalau yang ordernya sampai banyak gitu ya, pastiin lagi gitu. Takutnya seperti itu fiktif gitu. Dan tolonglah buat kalian-kalian kalau mau ngerjain orang ya pikir-pikir dulu. Lo nyusahin orang hidup lo bakal susah. Emang lo merasa menang, rezeki lo cuma sampai situ. Lihat aja orang yang lo susahin dia hidupnya. Kita jangan pernah ngerjain orang. Kita nggak pernah tahu nasib seseorang itu bisa berubah seketika, dan lo ngerjain orang itu nasib lo bisa jatuh ke keluarga lo, ke siapapun tuh, harus pikirin itu.